persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali hari ini ya Tuhan. Di menara doa ya Tuhan. Satu yang kami rindu, kami mau mengalami Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus lawat kami. Kami yang sakit biarlah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memenuhi kami ya Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau bertata di atas doa, pujian dan penyembahan umat-umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Dari awal katakan, ya Tuhan, ku rindukan
hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sebaria haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya. Oh, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Datang sebaria Bapak Saudara, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dari hari ke hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Mari bawa kami Roh Kudus untuk kami mengalami Engkau secara pribadi. Curahkanlah kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Buka tangan kita sembah Dia. Oh, haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku.
Mari berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama Bapak Saudara. Kiralabaya syata karalabalabalabalabalabala. Kiralabaya syata karalabalabalabala. Kiralabaya syata karalabalabalabala. Syalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Dari awal katakan, datang Roh Kudus, haleluya. Datang Roh Kudus, kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sembari haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.
kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dari awal katakan kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar semuanya ya Tuhan. Kami semua adalah orang-orang ya Tuhan yang berdosa, yang diampuni. Engkau sudah menunjukkan seluruh kesabaran-Mu ya Tuhan terhadap setiap kami semua. Ketika kami datang ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang mengampuni kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu ini yang mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Mari Ibu Bapak kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau menjawab doa-doa kami. Karena Engkau mengasihi kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kasih-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan kami mengerti betapa lebarnya kasih-Mu, betapa panjangnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Mari buka suaranya berdoa saudara. Biarlah setiap kita mengenal, kita mengerti akan kasih Tuhan ini. Dia sudah menerima kita apa adanya. Dia limpahkan kepada kita dengan segala yang baik. Biarlah kuasa kasih-Nya mengubah kita tiap hari. Percaya, percaya, percaya. Percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Peluklah aku dalam kasih-Mu.
kami dengan urapan kasih-Mu. Supaya kami bisa ya Tuhan percaya segala yang baik ya Tuhan Engkau sedang sediakan buat setiap kami. Tuhan terima kasih urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah shalom saudara. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengenal kasih Kristus dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ini hal yang sangat penting, saudaraku, ya kan, untuk sebagai basic dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak dasar firman-Nya kita akan baca sama-sama dari Efesus 3 ayat 17 sampai 18. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Nah hari ini saudara kita akan belajar tentang kasih Kristus. Kita akan belajar, kita renungkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah kasih Kristus adalah fondasi. Katakan fondasi. Fondasi untuk apa? Hidup dalam Roh Kudus. Saudara, kalau kita hidup dalam Roh Kudus pasti hidup kita kan kita punya berbuah. Ada buah Roh Kudus, ada buah Roh. Ada juga karunia Roh. Itu pentingnya saudara. Tapi dasarnya adalah, fondasinya adalah kasih Kristus. Ya, daripada kehidupan kerohanian. Banyak orang ingin mengalami yang namanya kuasa mujizat. Ya, mengalami tanda-tanda ajaib. Ya, mengalami karunia Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang melupakan dasarnya. Yaitu apa? Kasih Kristus. Karena tidak mungkin saudara, ya kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Tanpa terlebih dahulu kita berakar dan berdasar di dalam apa? Kasih Kristus. Ini penting saudaraku ya. Yang kasih Kristus kita perlu tahu bahwa kuasa kasih. Ya, kuasa tanpa kasih. Ya, kuasa tanpa kasih melahirkan apa saudara? Kesombongan dan diktator. Ya, makanya kasih menghasilkan kuasa yang murni dan membangun. Ya, saudara bisa bayangkan, saya tuh dalam keseharian ya, saudaraku yang khusus, ya kita nih lihat dalam sehari-hari, saudaraku, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa otoritas itu lahir dari mana saudara? Dari kasih. Karena saudara kalau saudara sudah menunjukkan kasih, saudara sudah berbuat menolong seseorang ini, biasanya orang ini mau mendengarkan apa yang saudara katakan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Tapi kalau kita gak pernah peduli sama dia, gak pernah mau mendengarkan dia, gak pernah nolong dia, ya saudara, tiba-tiba kita mau koreksi dia, mau tegur dia. Dia akan bilang, siapa kau? Kau gak pernah peduli. Begitu pula hubungan kita dengan siapa? Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua. Saudara, jadi konsepnya, saudara yang paling kita harus tahu adalah bahwa kasih itu dasar. Ya kan? Daripada lahirnya otoritas terkuasai. Lihat saudara, Yesus ya melayani bukan karena ambisi, tapi Yesus melayani karena apa? Kasih. Kalau saudara baca semua dalam perjalanan saudara, selalu melihat orang banyak, ada kata-kata apa? Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Lalu dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan, mengusir setan. Jadi dasar waktu dia lihat orang banyak, tergerak hatinya. Ya, kasih inilah yang membuat saudara diberikan kuasa ya oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus
untuk bekerja. Ya, saya bersyukur ya. Ini yang ya setiap kali dalam pelayanan, ini yang jadi konsep. Saya mau ulangin terus supaya kita bisa sama-sama mengerti tentang hal ini. Semakin kita mengenal kasih, ya, semakin kita mengenal kasih Kristus. Mengenal itu artinya gini, merasakan gitu loh. Saya ini ada itu karena Tuhan mengasihi saya. Dengan bahasa lain, saya ada karena anugerah. Anugerah kan kasih kan, saudaraku. Ya kan, saya bisa ada begini, bisa jadi begini. Saya bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Bisa kenal si ini, si itu. Itu karena kasih Tuhan. Semakin kita nyadari gitu saudaraku. Ya kan, semakin kita kenal akan kasih Kristus. Yang menerima kita apa adanya. Yang sudah mengampuni kita. Yang telah menunjukkan kesabaran buat kita. Yang sudah mengangkat kita. Ini akan menjadi apa? Makin kuat fondasi hidup kita. Fondasi orang. Katakan amin. Untuk kita bisa apapun yang kita mau putuskan. Apapun yang kita mau kerjakan. Katakan pasti motivasinya digerakkan oleh apa? Kasih. Kalau udah digerakkan oleh kasih. Kuasa Roh Kudus akan bekerja. Mujizat pasti terjadi. Tapi kalau motivasinya bukan karena digerakkan oleh kasih. Karena kita gak ngerasa bahwa ini karena kerja keras saya loh. Karena saya sudah banyak doa, saya sudah banyak belajar. Saya mau tunjukkan khotbah saya ini hebat. Doa saya ini dahsyat. Itu pasti gak ada kuasanya. Ngerti gak saudaraku? Katakan amin. Ini dalam hal pelayanan sehari-hari. Begitu pula dengan hubungan kita dengan anak. Saudara ingin. Karena segala sesuatu yang digerakkan oleh kasih. Itu pasti hasilnya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari adalah kasih Kristus. Itu akan membuka ruang. Bagi kepenuhan Roh Kudus. Saudara ngerti gak arti kepenuhan Roh Kudus? Tuhan kan bilang gini. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Efesus 3 ayat 19 katakan apa saudara? Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh apa? Kepenuhan Allah. Jalan menuju kepenuhan itu adalah apa saudaraku? Alkitab katakan. Mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Katakan amin. Apa artinya saudara? Kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Sering saya jelaskan begini saudara. Dokter sudah vonis. Penyakit ini tidak lama. Paling lama 3 bulan. Itu kan pengetahuan medis. Betul gak saudara? Pengetahuan medis. Tapi ketika seseorang percaya akan kasih Tuhan. Dia percaya akan kasih Tuhan. Kalau saya berdoa. Saya meminta. Saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya. Sekalipun pengetahuan ilmu kedokteran mengatakan umur saya tinggal 3 bulan lagi. Tapi karena kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan saya ngerti ya karena Tuhan mengasihi saya. Dia mau perpanjang umur saya supaya saya bisa besarkan anak-anak saya ini. Tidak kelereran. Ya kan? Tuhan pasti sembuhkan saya. Jadi itu kasih yang melampaui pengetahuan. Nah karena saudara mengenalkan kasih ini. Menyebabkan iman saudara bekerja. Iman untuk apa? Untuk mujizat kesembuhan. Oke sekarang keadaan ekonomi susah. Semua bila teriak susah. Saudara lihat anak-anaknya masih kecil. Saya kembali contoh yang anak-anak aja. Mereka kecil. Gimana dengan masa depan mereka? Aku biayai gimana? Keadaan. Dengar baik saudaraku. Kalau kita kenal renungan penuhi pikiran kita. Penuhi hati kita dengan firman-firman tentang betapa besarnya kasih Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan daripada umatnya saudara. Dengar baik saudara. Kalau ini sudah dipenuhi. Maka iman saudara akan bekerja. Ya kan? Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara. Jadi kasih Kristus ini bukan hanya sesuatu untuk dipelajari secara akal pengetahuan. Tetapi untuk dialami. Katakan untuk dialami. Saudara mengalami kasihnya. Melalui apa? Persekutuan
dengan Roh Kudus. Lewat doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Waktu saudara mulai doa, muji, nyembah dalam hadirat. Saudara rasakan kebaikan Tuhan. Bilang, Tuhan kau baik. Kau sudah tolong aku. Tuhan sudah tolong aku sekarang Tuhan. Aku sedang ada dalam kebutuhan. Aku sedang ada di dalam masalah. Kalau Tuhan pernah tolong aku. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau akan tolong aku sekali lagi. Katakan amin. Nah, seperti itulah saudara. Makin kita ngerti tentang kasih ini saudara. Lewat persekutuan. Semakin kita mengalami kasih Kristus. Perhatikan. Semakin lembut hati kita. Semakin saudara ngalami. Saya ini. Kalau bukan Tuhan. Ya kan. Saya ini gak ada apa-apanya. Itu makin lembut saudara, makin rendah hati. Dampaknya apa? Roh Kudus punya ruang untuk bekerja tanpa batas. Satu saudara, ini ayat yang selalu untuk melembutkan terus hati saya. Yaitu apa saudara? Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang jadi firman. 1 Timotius 1 ayat 15-16. Saya mau saudara coba renungan ayat ini. Supaya kita bisa kenal akan kasih-Nya. Tentang apa? Kesabaran Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kalau kita bisa apa istilahnya saudara? Menerapkan ayat ini. Saudaraku, kita nih gampang dikoreksi loh. Kita pasti lembut, jadi orang yang lembut. Setuju gak saudara? Ya kan? Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi kalau ada ditegur, kita gak cari. Kok kamu negor aku? Aku salahnya cuma segini kok. Ada yang lebih besar salahnya. Kita gak pernah punya pikiran seperti itu. Kalau kita terapkan ayat 15 ini. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Kita gak akan pernah pegang aib orang, salah orang. Untuk senjata, untuk hancurkan dia. Kita simpan untuk ini kan, untuk kepentingan kita. Ini ayat ini saudara. Lalu dia lanjutkan lagi ayat 16. Saudara baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihi. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi dia menyadari Paulus. Paulus ini saudara tahu ini dulu orang yang bengis. Saudara bengis tau gak? Saudara kasar, kejam, penganiaya jemaat. Itu bisa diubah oleh Tuhan. Itu karena apa saudara? Dia tuh menyadari. Dia sering merenungkan. Ya dia bisa tulis satu ayat. Ya kan Kristus datang untuk semua orang berdosa. Dari orang berdosa aku yang paling berdosa. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya sama saya. Itu kesabaran, dia gak hukum saya. Dia kan karena saya merasakan, saya sudah diberikan banyak kesabaran oleh Tuhan. Maka aku bisa punya kesabaran sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Katakan amin. Saya percaya saudara dan saya bisa sabar. Kalau kita selalu memikirkan tentang kesabaran Tuhan buat kita. Kita bisa berbuat baik, kita bisa punya kasih. Kalau kita sering memikirkan betapa baiknya Tuhan buat hidup saya. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ada tulisan lagi yang menyebabkan Paulus menjadi seorang anak Tuhan. Bahkan diangkat rasul yang paling produktif. Paling produktif saudaraku. Dia tulis Injil saudaraku. Paling banyak di perjalanan. Apa yang karena dia tuh dikenal sebagai apa? Rasul kasih. Rasul kasih menghasilkan apa saudara? Kuasa-kuasa besar. Apa yang dia bilang gini saudara? Apa yang membuat kok dia bisa berhasil? Sampai dia sebelum dia meninggal dia bisa tulis surat.
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Belum mati saudaraku. Kita kan gak tahu 1 jam ke depan apa kita bisa mengakhiri dengan baik atau tidak baik. Betul gak saudara? Kenapa saudara? Dia kasih rahasianya. Kasih Kristus yang menguasai saya. Hidup saya dikuasai oleh kasih Kristus. Hidup saya apapun yang saya pikirkan, apapun saya ucapkan, apapun saya putuskan, saya lakukan, semuanya dimotivasi. Karena apa? Karena kasih Kristus. Untuk Kristus, untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Kita baca ayatnya saudara. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Ini jadi doa kita. Harus jadi doa kita. Doa saya dan saudara. Katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti. Mengerti. Penting. Tanamkan dalam pikiran saudara. Aku mengerti. Katakan aku mengerti. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Semua orang. Supaya mereka yang hidup, sekarang kita hidup dapat hidup yang kekal. Itu saudaraku, hidup yang berkelimpahan. Tidak lagi hidup untuk apa? Diri sendiri. Tetapi apa? Untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Saya yakin saudaraku, kalau kasih Kristus menguasai kita, memotivasi kita, apapun dalam langkah-langkah kita saudara. Kita tuh gak pernah kepikiran gimana mencari, ya kan saudara, segalanya untuk kepentingan sendiri. Kita bisa mendahulukan kepentingan Tuhan, kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Katakan amin. Kita gak akan pernah, ya kan, mau menahan segala kebaikan yang harus kita tunjukkan dan berikan kepada yang lain. Saya yakin itu saudaraku. Kalau hati kita dikuasai oleh kasih. Kalau hidup kita tidak lagi untuk diri sendiri. Tetapi untuk Tuhan. Perhatikan saudara. Perkataan ini. Roh Kudus akan bebas memakai hidup kita. Sebagai apa? Saluran kuasanya. Untuk menyembuhkan banyak orang. Membangun banyak orang. Memberkati banyak orang. Katakan amin. Saudara mau ini jadi saluran amin? Oh ini yang paling berat. Ujungnya. Dalam hidup kita ini kita harus lihat ujungnya nanti. Nanti tuh saudara waktu kita meninggal dunia. Nanti tuh nisan kita mau ditulisnya jadi apa. Dikenal ditulis sebagai apa. Saudaraku. Ada satu anak muda ya. Saya tuh udah ikutin dia sudah cukup lama. Charlie Kirk. Yang kemarin itu saudara. Waktu saya bangun agak pagi. Keluar video ditembak gitu. Saya bangun 1:30 kemarin tuh. Pas gak lama dari itu orang saya follow banyak dia. Saudaraku, saya melihat hidup dia tuh benar untuk Kristus. Dia berani saudara untuk bicara tentang, kan waktu era zamannya mulai dari Obama, Biden itu kuat banget orang bersuara tentang LGBT. Karena memang dia yang menang, partai dia lagi menang. Bicara tentang aborsi. Bicara tentang segala macam. Itu dia bicara saudaraku. Tentang, ya dia tentang itu semua. Dia lawan, dia ini kan Kristen, dia ini kan Yesus, segala macam. Dia bicara. Satu hari juga dia, ada satu kata-kata dia. Ditanya sama orang, kalau kamu nanti meninggal. Di nisan itu kamu dikenal saudara. Ya, dia cuma mau dikenal apa saudara? Seorang yang berani untuk berbicara tentang imannya pada Yesus. Itu dia biar orang yang berani bicara tentang imannya. Imannya pada Yesus. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Dia bilang itu, courage. Dia bilang, berani. Dia bilang itu, benar gak lama umur 31. Umur 31. Umur 18 dia sudah siapkan tentang turning point. Dia satu kegerakan anak muda. Jadi Amerika harus dibalikin lagi ke Alkitab. Dia udah lihat bahwa udah banyak penyimpangan Amerika yang gak sesuai dengan alasan pendirian negara itu. Saudaraku, itu dia mulai suarakan. Ini saudaraku, saya percaya bahwa kalau kita mulai pelan-pelan belajar tentang kedalaman kasih Kristus. Ya saudara, ya saya juga nyadari saya jauh daripada sempurna. Tapi saya ingin bertumbuh di dalam kasih ini saudara. Karena kalau kita gak bisa hidup tanpa... Kalau kita tidak hidup dengan kasih Kristus, maka iman kita tuh gak kerja.
Karena gini sudah, iman itu kan bisa bekerja karena kasih. Pengharapan pun bisa menjadi apa yang kita harap menjadi kenyataan, itu harus ada kasih. Saudaraku. Jadi makanya kenapa kasih Tuhan itu yang terbesar. Saudaraku. Oleh karena bagaimana caranya? Kasih yang dimaksud bukan kasih yang seperti Petrus ya. Petrus kan mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Sebelum kematian Yesus, saudara ya. Itu gagal. Itu agama. Yang tunjukkan aku mau kasih, bukan. Kasih yang model yang Tuhan mau tuh kasihnya model siapa? Ada 2 murid. Yohanes. Murid yang dikasih Tuhan. Murid yang, bukan murid yang mengasihi Tuhan. Enggak. Murid yang dikasih Tuhan. 3. Berapa kali dia tulis itu? 3 kali. Saudara lihat sih, karena dia merasa murid yang dikasih Tuhan, dialah murid satu-satunya yang diizinkan Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dampingi Tuhan sampai di atas kayu salib. Semua yang bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mau mati buat Tuhan. Thomas lah, Petrus lah, saya rasa yang lain juga bicara, cuma dia catat. Semuanya lari. Kekristenan itu bisa. Paulus dia sadari ini. Dia bilang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan Yesus sudah menunjukkan seluruh kesabarannya. Bukan sebagian kesabarannya kepada saya. Iya kan? Karena saya rasa Tuhan tuh sabar. Masa saya gak bisa sabar sama yang lain. Itulah dasarnya kenapa dia mau kerja lebih banyak, lebih keras daripada rasul yang lain dia bilang. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang maksimal dimanapun saudara ditempatkan. Mungkin tempat itu adalah padang gurun. Padang gurun itu bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Kalau saudara dan saya bisa ngerti tentang konsep atau prinsip daripada apa? Kasih Kristus ini. Tiap orang punya passion, punya keinginan. Seberapa besar kita punya determinasi. Determinasi itu tekad yang kuat. Aku mau Tuhan pakai karena Engkau terlalu baik buat saya. Apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita, entah sebagai pendoa kah, sebagai apapun itu mungkin kecil gak ada. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu bisa jadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Jangan kita berpikir, aku cuma seorang ibu rumah tangga, ngurus anak cuma segini. Apa ya ini kan? Doa. Kuasai dengan kasih Kristus. Ini anak bisa jadi hebat. Saudara tahu gak ibu-ibu waktu era mungkin era mama saya atau mama ini segala macam. Orang-orang Jepang, perempuan Jepang. Saudara, karir dia tertinggi itu bukan waktu dia jadi presiden direktur satu perusahaan. Karir dia tertinggi, katanya. Saya baca satu buku, saudaraku, bahwa ibu-ibu Jepang pada era yang membesarkan, era mama kita. Itu kalau dia bisa jadi ibu rumah tangga dan besarkan anaknya jadi orang besar. Saudaraku, makanya dia benar rawat. Dia apakan segala macam cara. Walaupun dia tanpa Tuhan. Bayangin apalagi saudara yang sudah kenal Yesus. Saudara perlengkapi dia dengan kasih Tuhan. Yang saudara doakan dia. So ajar dia. Sebagaimana baiknya. Belajar terus. Jadi ibu rumah tangga gak bisa harus belajar bagaimana mendidik anak. Supaya ada keputusan-keputusan. Karena benih-benih yang kita tabur. Bukan sembarang benih. Jangan izinkan anak sendiri yang menabur benih untuk hidup dia. Kita yang arahkan situ. Semua harus. Saya percaya kasih Kristus itulah yang membuka ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku, ya, kasih Kristus membawa kita pada hidup yang melampaui kekuatan manusia. Ya, kasih Kristus. Kalau Kristus hidup dikasih, makanya jangan sampai hilang kasih. Kapan? Iblis kan berusaha saudara dan saya bisa hidup tanpa kasih. Caranya gimana? Ketika ada orang yang melukai kita. Orang yang bersalah pada kita. Orang yang berbuat jahat. Dia fitnah saudara. Dia gosipin saudara. Lalu mulai benci sama dia. Pada saat itu kita tidak lagi hidup dalam kasih Tuhan. Berhenti dulu. Dampaknya apa saudara? Kuasa Allah tidak bekerja dalam hidup kita. Ribut sama suami istri kah? Ribut sama segala macam. Ini kita tidak cepat pulihkan kasih. Saudara, tidak bekerja dalam hidup kita. Saudara, makanya
kita sudah belajar bagaimana kasih Kristus terus bekerja dalam hidup kita. Pertama, selalu punya persediaan. Ya kan? Untuk apa? Obat apa? Pengampunan. Itu obat harus ada stok. Jangan sampai nggak ada stok. Jangan jangan tunggu. Ya kan? Tenang dulu, enak dulu. Saat dihajar, luka, langsung ampuni. Karena kita penting. Karena lebih pentinglah kita hidup dikuasai kasih Kristus ketimbang hidup dengan ego kita. Kemarahan kita. Saudara-saudara dikatakan amin. Rugi sekali. Apalagi dengan orang yang paling dekat. Suami atau istri saudara. Atau anak saudara sendiri. Ya kan? Nah, oleh karena itu saudara tahu. Kalau kita hidup dalam kasih. Kuasai oleh kasih. Ya kan? Efesus 3 ayat 20 katakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Melalui apa? Kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kuasa Kristus ini bekerja efektif. Kalau saudara apa? Saudara dan saya dikuasai oleh kasih Tuhan. Ngerti akan kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita. Saudara, kalau ada kasih ini, maka apa yang terjadi? Ini tidak akan bisa membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Ada banyak dahsyat. Saudara nggak usah terlalu ngotot dengan mujizatnya. Itu adalah hasil daripada hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih adalah pertama siapin obat yang namanya pengampunan. Yang kedua selalu berpikir dengan pikiran kasih kepada semua orang. Katakan amin. Jangan punya pikiran praduga yang negatif, yang jahat. Tentang dia sih gini-gini. Tidak usah. Kadang kalau kita gagal dalam berpikir dengan pikiran kasih. Bertobat dan kembali berpikir dengan pikiran kasih. Katakan amin. Itu penting. Saudara, ya kan? Yang ketiga, ya kan? Latihannya adalah tindakannya apa saudara? Untuk bersaksi Tuhan. Sering nolong orang. Sering melayani. Tanpa meminta imbalan. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. Kamu gak kasih gak apa-apa. Saudara-saudara katakan amin. Ini. Kalau saudara lakukan ini saya yakin. Hidup saudara. Ya kan? Doa saudara. Ya kan? Adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Hidup saudara hidup yang makarios. Berhasil, beruntung, dan berbahagia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saudara coba pikirkan. Coba kalau Tuhan tidak ampuni kita. Kalau Tuhan tidak benarkan kita. Maka kita tidak selamat. Kita akan terbuang ke neraka. Tapi karena Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya sama kita. Dia sudah ampuni kita. Dia sudah terima kita padanya. Bahkan dia angkat hidup kita. Hari ini doa saudara, katakan terima kasih Tuhan. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu.
Tuhan, biarlah Engkau kuasai hatiku dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kebaikan, kesabaran-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa sabar ya Tuhan. Dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sulit ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa mengampuni semua. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, kalau kami melihat ya Tuhan dari sisi kami hal itu tidak mungkin. Beri kami mata untuk bisa melihat dari sisi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Makasih Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu. Jawab ya Tuhan doa-doa kami. Ajar kami percaya karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan menjawab doa kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam. Waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat saudara. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, 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 oh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, sekali lagi aku berdoa, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terimalah berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan berkati.